Kali ini saya akan membahas sebuah nasihat investasi. Saya rasa beberapa teman sini sudah pernah mendengar nasihat ini, baik itu di buku, YouTube, artikel, ataupun course-course investasi. Nasihat tersebut adalah invest in what you know, atau berinvestasilah pada hal yang kamu ketahui, hal yang kamu mengerti, dan kamu pahami. Kalimat tersebut sering disampaikan oleh Peter Lynch pada trilogi bukunya Learn to Earn, One Up on Wall Street, dan Beating the Street. Bagi yang belum baca, saya sangat merekomendasikan buku tersebut untuk teman-teman yang ingin serius berinvestasi saham. Nasihat ini sangatlah penting karena kalimat tersebut dapat menjadi pondasi mindset teman-teman sebelum memutuskan membeli produk investasi ataupun saham yang ingin diinvestasikan. Karena masih banyak sekali pelaku pasar modal gak cuman di Indonesia tapi di dunia melakukan pembelian saham tanpa mengerti apa yang mereka beli. Bisa jadi karena feeling, ikut-ikut teman, ikut-ikut rekomendasi, ataupun hanya berspekulasi. Padahal hal pertama yang harus kita checklist sebelum kita melakukan pembelian saham adalah mengetahui apa yang kita beli. Pada video kali ini kita akan membedah kalimat invest in what you know lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain terkenal karena trilogi bukunya Learn to Earn, One Up on Wall Street, dan Beating the Street, Peter Lynch merupakan fund manager yang sangat sukses pada masanya. Lynch terkenal karena berhasil memberikan annual return sebesar 29% selama 13 tahun sebagai fund manager Magellan Fidelity dan menumbuhkan aset yang dikelola dari sebelumnya hanya 18 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar dalam 13 tahun pada rentang periode 1977 sampai 1990. Kalau versi rupiah aja nih ya, 18 juta yang menjadi 14 miliar itu udah gede banget. Ini Peter Lynch pada tahun 90-an malah mengubah 18 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar. Jadi jangan heran kalau Peter Lynch ini dicap investor legendaris bahkan sampai sekarang. We are now joined by a very special guest. Can we call him a legend? I think we're going to. Legendary investor Peter Lynch. He's with us from Boston this morning to share his perspective on the economy, markets. Peter Lynch ini juga agak berbeda dengan Warren Buffett yang terkenal sebagai investor pasif. Si Lynch ini lebih aktif melakukan transaksi jual beli. Selain itu, Lynch lebih menerapkan prinsip diversifikasi. Berbeda dengan Buffett yang lebih percaya pada investasi yang terkonsentrasi dalam memanage portofolionya. Meskipun begitu, Peter Lynch dan Warren Buffett saling menghormati satu sama lain. Strategi Peter Lynch mungkin lebih relevan dengan investor retail jika dibandingkan Buffett yang memang dana kelolaannya sangat besar. Jadi wajar aja kalau Buffett lebih pasif dalam berinvestasi dan hanya membeli saham-saham yang berkualitas tinggi, bahkan kalau bisa di hold selamanya. Just make your food up fresh at Taco Bell, Taco Bell. Investasi terbaik Peter Lynch tidak muncul dari analisa yang kompleks atau didapatkan dari data-data komputer. Investasi terbaik Peter Lynch justru muncul pada kehidupan dia sehari-hari. Contoh yang pertama adalah saham Taco Bell. Sewaktu perjalanan ke California, Lynch sangat menyukai burrito yang merupakan produk restoran tersebut. Ceritanya adalah pada tahun 1972, saham Taco Bell mengalami koreksi besar. Dalam waktu singkat saja, sahamnya udah turun 50% dari $14 menuju $7. Padahal saat itu tidak ada isu aneh-aneh soal perusahaan tersebut. Kinerjanya pun terbilang baik-baik saja. Lynch yang melihat kesempatan ini mulai membeli saham Taco Bell, tapi penurunan harga saham terus berlanjut hingga mencapai $1. Penurunannya sampai 85% dari pembelian pertama Lynch pada harga $7. Namun karena Lynch yang udah tahu dan mengerti dengan saham itu, apalagi Lynch juga menyukai produk Taco Bell, justru terus membeli pada harga $1. Lynch tahu kalau perusahaan ini tidak memiliki hutang dan akan melanjutkan pertumbuhan kinerjanya suatu saat nanti. Peter Lynch percaya kalau harga sahamnya akan kembali pada nilai wajarnya. Apa yang dikatakan Lynch ternyata benar. Taco Bell diakuisisi oleh Pepsi pada harga $42. Harga sahamnya pun naik dari $1 menjadi $42 dengan total keuntungan sebesar 4.100%. Cerita kedua adalah ketika Peter Lynch menginap di salah satu hotel yang bernama United Inns. Lalu Lynch pun melakukan wawancara via telepon bersama Vice President United Inns dan bertanya, apakah Holiday Inns adalah kompetitor yang sukses? Lalu Vice Presidency United Inns ini membalas, La Quinta Motor Inns adalah kompetitor kami. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mengalahkan kami di Houston dan Dallas. Disinilah Lynch pertama kali mendengar soal La Quinta Motor Inns. Konsep bisnis La Quinta sangatlah simpel. La Quinta menawarkan penginapan dengan harga yang rendah, namun dengan ukuran ruangan yang sama dengan pesaingnya si Holiday Inns ini.
Dengan ruangan yang nyaman, kolam renang yang bagus, kamar mandi yang estetik, La Quinta menawarkan tarif 30% lebih murah dibandingkan pesaingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah La Quinta hanya mendapatkan profit yang tipis? Jawabannya tidak. La Quinta menghilangkan wedding area, ruang konferensi, ruang-ruang kosong yang besar, dapur, restoran, dan berbagai ruangan yang dirasa tidak memberikan kontribusi profit. Hal inilah yang membuat La Quinta menjadi perusahaan yang sangat efisien saat itu. Kita lanjut ke cerita kuliner yang datang dari McDonald. Siapa sih yang nggak tahu McDonald? Nah, Lynch diketahui sangat menyukai produk dari McDonald. Tapi siapa sangka saat itu McD bukanlah saham favorit dari kebanyakan investor, dikarenakan banyak orang beranggapan kalau ruang untuk bertumbuh dari McD ini udah terbatas. Ternyata selama 20 tahun sejak Lynch berinvestasi di McDonald, pada pertengahan 1980-an, saham McD sudah memberikan imbal hasil 3000%. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan beranggapan kalau bisnis yang udah sukses dan baik tidak memiliki ruang untuk bertumbuh lagi. Bisa jadi mereka terus bertumbuh hingga menjadi semakin besar. Ide selanjutnya datang dari anak Peter Lynch. Ketika itu, si anaknya si Peter Lynch ini memiliki Apple di rumahnya. Selain itu, dalam bukunya One Up on Wall Street, bercerita kalau putrinya Peter Lynch membeli iPod seharga $250. Lynch sangat tahu kala itu Apple menghasilkan keuntungan sebesar $200 untuk setiap musik player yang terjual. Sebuah margin keuntungan yang sangat tebal. Selain itu, Apple juga memiliki neraca yang kuat, namun pada akhirnya Lynch melewatkan untuk berinvestasi di saham teknologi seperti Apple, dan Lynch menyesal karena hal tersebut. Dan terakhir, cerita sukses investasi Peter Lynch datang dari istrinya. Saat itu sang istri menceritakan tentang Lex, salah satu produk dari perusahaan Hanes. Saat itu, Hanes mencoba menjual stocking wanita dengan merek Lex yang ditempatkan di tempatnya tidak lazim, yaitu supermarket. Stocking ditaruh di supermarket. Hanes menaruh Lex bersama permen karet, baterai, dan alat cukur di rak dekat kasir. Strategi ini didasarkan pada hasil riset bahwa wanita 12 kali lebih sering pergi ke supermarket dibandingkan department store. Setelah melakukan riset tambahan terhadap Hanes dan dirasa udah memahami bisnis dari si Hanes ini, Lynch pun memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Lex pun menjadi salah satu produk terlaris di Amerika pada dekade 1970-an, dan Lynch menikmati keuntungan 500% dari kenaikan harga saham Hanes. Jadi itulah kira-kira bagaimana Peter Lynch saat itu menemukan ide-ide investasinya di tempat makan dan belanja. Tentu aja Peter Lynch hanya berinvestasi pada perusahaan yang bisnisnya memang dia ketahui dan pahami. Well, it bothers me that people are very dangerous when they invest. This word "play the market," that's a dangerous term. But if you do some work, do some research, know what you own, look at the research, look at the balance sheet. You could add 8 and 8, get fairly close to 16. You can find out this company has lots of debt, no cash, they're in trouble. You should know it. So a little bit of research. People are careful they buy a refrigerator, careful they take a vacation. And they'll put $5,000, $10,000 some stock to hear on the bus or the party. That's dangerous. Kenapa filosofi invest in what you know ini penting untuk menjadi pondasi perjalanan investasi kita? Jawabannya adalah semakin kita tahu dan mengerti dengan perusahaan yang kita miliki, maka semakin baik kita dalam menemukan cerita apakah saham ini akan bertumbuh atau tidak ke depannya. Ketika kita sudah mendapatkan story dari saham tersebut, maka conviction dan keyakinan kita untuk memegang saham itu akan semakin kuat. Walaupun harga sahamnya turun terus atau berita negatif bermunculan tentang saham yang kita miliki, kita tidak akan mudah goyah. Misalnya cut loss ketika harga saham turun ataupun jual kecepatan. Now, I didn't look at the price first. I look at the business first and try and figure out what it's worth. Because if I look at the price first, I'll get influenced by that. So I look at the company first. I try to value it, and then I look at the price. And if the price is way less than what I've just valued it at, I'm going to buy it. Filosofi ini juga diterapkan oleh Warren Buffett dalam investasinya. Buffett beranggapan cara paling mudah agar terhindar dari kesalahan dalam investasi adalah dengan berinvestasi pada hal yang kita pahami, bukan untuk sesuatu yang kompleks dan ribet. Itulah kenapa Buffett selalu menghindari saham-saham berbau teknologi. Bukan karena jelek, tapi karena Buffett tidak mengerti bisnis perusahaan tersebut. Buffett mengatakan jangan pernah berinvestasi pada bisnis yang tidak kamu mengerti. Karena itulah Buffett selalu terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat menghancurkan return dari investasi beliau. Contohnya saja saat dot-com bubble, di mana saat itu saham-saham yang berbau teknologi berjatuhan, dan Buffett terhindar dari bencana itu.
Invest in what you know sangatlah penting, tapi bukan berarti kita hanya berinvestasi pada perusahaan yang produknya kita sukai saja. Misal, kita sangat menyukai produk dari perusahaan A, terus kita langsung main hajar aja saham perusahaan itu. Ini jelas salah besar. Contoh, ketika Lynch mendengar salah satu produk stocking yang disukai istrinya, Lynch tidak langsung membeli saham tersebut, tapi dia melakukan riset tambahan. Dicek perusahaannya seperti apa, kinerja keuangannya bagaimana, langsung datang ke lapangan untuk melihat kondisi di sana. Dan tentu saja masih banyak lagi yang dia lakukan. Invest in what you know adalah filter pertama ketika kita ingin menemukan saham-saham yang luar biasa. Di Indonesia pun ada banyak sekali perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan yang luar biasa, tapi produknya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah teman-teman sudah menemukan saham-saham yang layak untuk diinvestasikan? Sebelum memutuskan untuk investasi, jangan lupa subscribe ya. Sekian dari saya, see you in the next content. Bye-bye.